Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Bagi teman-teman yang mempunyai tanaman cabai yang mengalami kendala keriting pada daun cabai, pulih sembuh subur kembali setelah menggunakan racikan paduan beberapa bahan seperti ini. Nah, agar tidak penasaran menggunakan bahan apa saja yang saya akan racik atau yang saya akan buat untuk menyembuhkan tanaman cabai yang mengalami kendala keriting pada daun cabai, berikut cara dan langkah-langkahnya. Nah, inilah bahan yang saya akan gunakan ya teman-teman. Bahan sederhana yang sering kita abaikan, tapi kegunaannya itu sangat membantu dan bermanfaat untuk tanaman cabai yang mengalami keriting pada daun cabai. Puntung rokok ya teman-teman, berserta garam yang saya akan racik terlebih dahulu. Lalu setelah itu saya akan kombinasikan lagi menggunakan bahan berikutnya. Nah, untuk tahap awal di sini saya akan memproses terlebih dahulu dari puntung rokoknya ya teman-teman, menggunakan wadah kecil saja. Lalu dikupas satu persatu dari puntung rokoknya seperti ini. Mohon disimak ya teman-teman cara dan langkah-langkahnya dan bahan-bahan yang saya akan gunakan untuk meracik atau membuat kegunaan untuk tanaman cabai yang mengalami keriting pada daun cabai. Daun cabai keriting itu ada beberapa hal ya teman-teman. Ada yang mengalami kendala seperti serangan virus atau penyakit, kutu-kutuan juga ya teman-teman. Juga faktor dari bibit juga bisa ya teman-teman. Nah, untuk mengatasinya atau memulihkan lagi agar tanaman cabai keriting pada daunnya itu bisa menggunakan cara seperti ini ya teman-teman, puntung rokok lalu dikombinasikan menggunakan campuran bahan yang lainnya. Puntung rokok ini sangat ampuh ya teman-teman untuk membasmi atau mengatasi virus dan kutu-kutuan, sehingga kutu-kutuan dan virus itu mengakibatkan daun cabai itu keriting ya teman-teman. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dengan tahap pengupasan satu persatu dari puntung rokoknya, larutkan terlebih dahulu menggunakan air panas ya teman-teman, menggunakan wadah terpisah ya, agar zat dari daun tembakau dan cengkehnya itu keluar ya teman-teman apabila dilarutkan terlebih dahulu atau direndam menggunakan air panas sebelum menyampurkan dengan bahan-bahan yang lain ya teman-teman. Nah, sebelum menyampurkan dengan bahan yang lain, disimpan dinginkan terlebih dahulu ya teman-teman. Dan sambil nunggu dingin dari larutan puntung rokok ini, kita persiapkan campuran bahan berikutnya ya teman-teman. Oke, kita aduk terlebih dahulu seperti ini. Cara yang saya akan sampaikan atau cara yang saya akan buat ini untuk cara berskala kecil ya teman-teman, khususnya untuk teman-teman yang mempunyai tanaman cabai berskala kecil, tanaman tambulapot maupun tanaman depan halaman rumah, kebun mini teman-teman. Dikarenakan cara pembuatan yang saya sampaikan ini skala kecil berukuran 2 liter ya teman-teman yang saya akan buat. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, jadi persiapkan terlebih dahulu wadah seperti ini ya teman-teman. Boleh menggunakan wadah apa saja, yang penting muat air atau racikannya itu berukuran 2 liter ya. Oke, kita lanjut ke bahan yang saya akan gunakan. Dan bahan yang saya akan campurkan ini adalah soda kue ya teman-teman, pengembang makanan. Nah, soda kue ini sangat efektif digunakan, dikombinasikan menggunakan campuran bahan seperti ini ya teman-teman, untuk membasmi hama dan virus seperti kutu-kutuan, virus, penyakit ya teman-teman, terutama tanaman cabai yang mengalami keriting pada daun ya. Bisa dibasmi, dipulihkan agar subur kembali, normal kembali daunnya itu ya teman-teman. Virus dan penyakitnya itu, kutu-kutuannya itu bisa dibasmi dengan soda kue seperti ini. Selain bagus untuk dijadikan pupuk, bisa dijadikan untuk membersihkan tanaman dari serangan hama dan virus teman-teman. Nah, banyaknya yang digunakan jangan banyak-banyak ya teman-teman, cukup 1 sendok makan saja seperti ini ya. Nah, untuk bahan selanjutnya di sini saya menggunakan garam meja atau garam dapur penyedap rasa
Nah, jangan banyak-banyak ya teman-teman menggunakan dari garam meja atau garam dapurnya. Cukup kita takar menggunakan 2 sendok makan saja. Seperti ini, kita takar menggunakan sendok terlebih dahulu seperti ini ya teman-teman. Mohon disimak ya teman-teman sampai selesai agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Dan bagi teman-teman, jika ada saran atau masukan, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar alam dan manfaatnya. Ini adalah cara saya yang pernah saya coba ya teman-teman, menyembuhkan tanaman cabai yang mengalami keriting pada daun. Dan caranya itu disepraikan ya teman-teman, seminggu sekali atau seminggu 2 kali cara menggunakannya itu. Oke, kita larutkan menggunakan air biasa, air bersih ya teman-teman, berukuran 2 liter seperti ini. Dan usahakan sebelum menyampurkan dengan bahan yang lain, aduk terlebih dahulu ya teman-teman. Usahakan tercampur merata menjadi satu dari kedua bahan ini, yaitu soda kue berserta garam meja atau garam dapur. Nah, bagi teman-teman jika mau mengikuti dengan cara saya ini, mau mencoba, silakan. Tidak apa-apa, hanya berbagi saja pengalaman merawat tanaman cabai yang mengalami keriting pada daun cabai agar pulih subur kembali ya teman-teman, menggunakan campuran paduan beberapa bahan seperti ini. Oke teman-teman, sekiranya sudah dingin dari larutan puntung rokoknya, langsung saja dituangkan menjadi satu ya teman-teman. Dan jangan lupa harus disaring ya teman-teman cara menyampurkannya, agar tidak jadi kendala waktu menggunakannya, tidak mampet pada nozzle spraynya ya teman-teman. Kita menggunakan saringannya seperti ini, boleh menggunakan saringan apa saja ya teman-teman. Saya menggunakan kain seperti ini. Lalu kalau sudah selesai semua bahan dijadikan satu, bisa langsung digunakan ya teman-teman. Dari racikan banyaknya 2 liter ini tidak usah dicampurkan dengan air biasa, air bersih lagi ya teman-teman. Dari racikan 2 liter ini langsung saja dimasukkan ke dalam alat tangki spraynya. Yang penting dengan rutin saja cara menggunakannya ya teman-teman, seminggu sekali penyepraiannya atau 3 hari sekali. Selain bisa untuk mengatasi menyembuhkan keriting daun cabai, ini sangat baik juga diterapkan kepada tanaman cabai yang lagi berbuah mengalami busuk buah cabai ya teman-teman. Oke, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.